Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, kelas PBSIC 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hakikat membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Menurut Harja Sujana tahun 1996 mengemukakan bahwa membaca merupakan proses. Membaca bukanlah proses yang tunggal, melainkan sintesis dari berbagai proses yang kemudian berakumulasi pada suatu perbuatan tunggal. Membaca diartikan sebagai pengucapan kata-kata, mengidentifikasi kata, dan mencari arti dari sebuah teks. Selanjutnya, prinsip-prinsip membaca. 1. Membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Hal ini terdiri dari sejumlah kegiatan seperti memahami kata-kata atau kalimat yang ditulis oleh pengarang serta menyimpulkannya. Kedua, kemampuan membaca tiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kemampuan membaca sendiri-sendiri tergantung pada beberapa faktor, misalnya tingkatan kelas, kecerdasan, keadaan emosi, hubungan sosial seseorang, latar belakang pengalaman yang dimiliki, sikap, aspirasi, kebutuhan-kebutuhan hidup seseorang, dan sebagainya. Ketiga, pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi. Pembinaan tersebut harus dimulai atas dasar hasil evaluasi terhadap kemampuan membaca orang yang bersangkutan. 4. Membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan. Seseorang akan senang jika telah berhasil mempelajari sesuatu dengan baik dan merasa puas atas hasil bacaannya. Kelima, kemahiran membaca perlu keahlian yang kontinu. Agar memiliki kemahiran membaca, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam membaca perlu diperhatikan sedini mungkin, sejak seseorang pertama kali masuk sekolah. 6. Evaluasi yang kontinu dan komprehensif merupakan batu loncatan dalam pembinaan minat baca. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan minat baca, para siswa harus selalu disertai kegiatan evaluasi, karena untuk mengetahui keberhasilan pembinaan dan pengembangan minat baca para siswa. Dan yang ketujuh, membaca yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan belajar. Agar memperoleh keberhasilan belajar, seseorang harus membaca secara efisien. Selanjutnya, tujuan membaca. Tujuan akhir membaca yaitu memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk narasi, teks bebas, atau puisi yang dapat disimpulkan dalam suatu karya tulis ataupun tidak tertulis. Tujuan membaca menurut pendapat Nur Hadi, terbitan tahun 1987, yaitu 1. Sebagai alat atau cara praktis untuk mengatasi masalah. 2. Mendapatkan hasil prestise, yaitu mendapat rasa lebih bila dibandingkan dengan orang lain lingkungan pergaulannya. 3. Memperkuat nilai kepribadian atau keyakinan. 4. Mengganti pengalaman estetika yang sudah kuno. 5. Menghindari diri dari berbagai kesulitan, ketakutan, atau penyakit tertentu. Dan yang terakhir, komponen membaca. Menurut Farid Rahim, ada 2 komponen kegiatan membaca, yaitu proses membaca dan produk membaca. Di dalam proses membaca, setidaknya kita akan melibatkan 9 aspek penting, yaitu aspek sensoris, urutan,
perseptual, pikiran, asosiasi, pengalaman, pembelajaran, gagasan, dan sikap. Sedangkan yang dimaksud dengan produk membaca adalah komunikasi dari pemikiran dan emosi antara pembaca dan penulis. Jika tidak ada komunikasi emosi antara penulis dan pembaca, biasanya pembacanya yang kurang konsentrasi, sehingga menyebabkan ketidakpahaman atas apa yang ditulis si penulis. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai hakikat membaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.